Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali belajar Al-Islam di materi semester 1 ini yang terakhir. Ya, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar materi tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Yang pertama, mimpi ketika kecil atau masih kecil. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam banyak dikisahkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Yusuf. Dalam Al-Quran dikisahkan bahwa suatu ketika Nabi Yusuf berkata kepada Nabi Yakub alaihi salam, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadamu." Nabi Yakub menjelaskan bahwa 11 bintang yang bersujud dalam mimpinya adalah para saudaranya. Matahari adalah ayahnya dan bulan adalah ibunya. Nabi Yakub alaihi salam berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu." Maka mereka membuat tipu daya untuk mencelakaimu. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra yang disayangi oleh ayahnya. Hal itu membuat saudara-saudara tirinya merasa dengki kepada Yusuf. Karena kedengkian itulah mereka tega memasukkan ke dalam sumur serta meninggalkannya sendirian. Hidup di Mesir. Ketika berada di sumur, Yusuf ditolong sekelompok musafir yang sedang mencari air. Mereka menyelamatkan Yusuf dan membawanya ke Mesir untuk dijual pada salah seorang pembesar Mesir dengan harga murah. Pembesar itu menyuruh istrinya untuk menjadikan Yusuf sebagai anak. Disinilah Yusuf dirawat dan tumbuh menjadi seorang dewasa dengan wajah tampan dan rupawan. Ketika dewasa, Allah memberikan ilmu pengetahuan dapat mengartikan mimpi seseorang dan menjelaskan peristiwa yang akan terjadi pada seseorang di masa depan. Menjadi pejabat di Mesir. Semasa hidup, Nabi Yusuf pernah dimasukkan ke dalam penjara selama beberapa tahun. Di dalam penjara, dia mengajak orang agar beriman kepada Allah SWT dan mengartikan beberapa mimpi teman-temannya di penjara. Suatu ketika, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dan 7 ekor sapi yang kurus serta 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Sang raja memanggil Yusuf untuk mengartikan mimpinya tersebut. Yusuf menjelaskan bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun musim yang subur dan akan disusul 7 tahun musim kemarau yang sangat sulit. Yusuf juga memberi saran agar selama 7 tahun musim subur mereka harus menyimpan sebagian makanan dan minuman untuk menghadapi 7 tahun musim kering yang sangat sulit. Semua yang diceritakan Yusuf ternyata benar-benar menjadi kenyataan. Dan berkat jasa inilah Yusuf dibebaskan dari penjara. Namanya dibersihkan dari segala tuduhan dan diangkat menjadi salah satu menteri di Mesir. Bertemu kembali dengan ayah dan saudara-saudaranya. Ketika musim kering terjadi, semua saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk mencari bahan makanan untuk keluarganya. Yusuf yang telah menjadi pejabat masih mengenali para saudaranya. Namun mereka tidak ada satupun yang mengenali Yusuf. Dengan merahasiakan jati dirinya,
Yusuf memberikan bahan makanan kepada saudaranya itu. Yusuf berpesan pada saudaranya tersebut, jika ke Mesir lagi, mereka harus mengajak adik mereka yang paling kecil, yaitu Bunyamin. Jika mereka tidak membawa Bunyamin, maka mereka tidak akan mendapat jatah makanan lagi. Merasa membutuhkan bahan makanan lagi di Mesir, dan tentu saja dengan membawa Bunyamin, mereka semua berangkat ke Mesir. Melihat saudaranya telah berada di Mesir, Yusuf menahan Bunyamin agar tetap tinggal di Mesir dengan cara berpura-pura menangkap Bunyamin yang telah dianggap mencuri piala emas dari rumahnya. Usaha Yusuf pun berhasil. Bunyamin tetap tinggal di Mesir tanpa diketahui saudaranya yang lain. Melihat adiknya Bunyamin ditangkap, saudara Yusuf kebingungan dan memohon pada Yusuf agar Bunyamin dibebaskan. Tetapi usaha mereka gagal. Mendengar cerita anak-anaknya, Nabi Yakub sangat bersedih. Ia meminta kepada mereka kembali ke Mesir untuk memohon belas kasih agar Bunyamin dibebaskan. Yusuf merasa iba dan kasihan. Akhirnya Yusuf menceritakan yang sebenarnya tentang jati dirinya pada saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf kaget dan tidak menyangka bahwa pejabat Mesir tersebut adalah Yusuf yang mereka buang ke dalam sumur waktu kecil. Yusuf meminta para saudaranya untuk pulang menjemput ayah mereka dengan menitipkan selembar baju untuk diberikan pada ayahnya. Yusuf mengatakan supaya baju itu diusapkan ke wajah ayahnya, maka kedua matanya akan kembali seperti semula. Setelah tiba di rumah, baju itu diusapkan pada mata Yakub. Nah, dengan izin Allah, Nabi Yakub akhirnya bisa melihat kembali. Dan akhirnya mereka bisa berkumpul kembali dan tinggal di Mesir. Meneladani perilaku Nabi Yusuf alaihi salam. Beberapa sifat terpuji yang kita teladani dari kisah di atas adalah tentang ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, suka memaafkan, tidak pendendam, selalu sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak, cerita tentang keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Terima kasih anak-anak, tetap semangat. Ada tugas di buku BPD Jilid 4 halaman 9 sampai 11. Di situ nanti Ustazah juga sudah berikan link untuk melihat video tentang Nabi Yusuf. Semoga hari ini bisa mengambil hikmah semuanya dari kisah keteladanan Nabi Yusuf. Ustazah minta maaf kalau ada salah. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.